di tempat duduk siapkan doa mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Anda luar biasa. Kita semua luar biasa. Siapa kita? 11-7. 11-7. Solidaritas tanpa batas, tetap kompak sampai tuntas. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Sehat semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Bagaimana perasaannya? Senang ya? Oke, nggak ada yang sedih ya? Sudah sarapan? Oke, bagi yang belum sudah sarapan. Kemudian untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Nihil ya? Oke, alhamdulillah nihil tidak hadir hari ini. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan hari ini, silahkan kalian posisikan tempat duduk kalian senyaman mungkin. Silahkan diatur porsinya senyaman mungkin. Selama pembelajaran nanti dibuat enjoy, dibuat santai, yang penting kita serius. Kemudian jika ada sampah-sampah di bawah tolong kalian ambil. Dan juga cek kerapian semuanya sudah pakai dasi. Oke, kaos kakinya putih semua ya. Oke, baik. Untuk pertemuan sebelumnya kemarin, apakah masih ada yang ingat kira-kira terakhir sampai apa kemarin? Oke, sampai ini ya pengenalan apa itu KA, kemudian apa saja manfaatnya dan contoh-contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu KA, kemudian apa saja contohnya atau kemudian apa saja contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan praktek bagaimana cara membuat sebuah konten dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial atau KA seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran ya adalah murid mampu merancang prompt yang tepat untuk pembuatan konten kreatif. Kemudian yang kedua, murid mampu memilih perangkat KA yang tepat untuk membuat kreasi konten. Jadi ada dua tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada sesuatu atau ada istilah yang baru buat kalian, kira-kira apa? Prom. Oke, prom ya. Kira-kira prom itu apa? Ada yang tahu mungkin? Apa itu prom? Belum ada yang tahu? Oke, nanti kita bahas di belakang. Sebelumnya untuk pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita akan melewatinya dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap menganalisis, kemudian yang kedua adalah tahap mengaplikasi, kemudian tahap yang ketiga adalah tahap merefleksi. Jadi kita akan melewati 3 tahapan itu. Nah, selanjutnya kalian dalam kehidupan sehari-hari apakah pernah membuat sebuah konten dengan menggunakan KA atau dengan menggunakan AI? Pernah? Pernah belum? Belum. Ada yang sudah pernah? Mungkin kalian punya usaha apa di rumah, kemudian kalian buat konten atau promosinya melalui KA atau dengan menggunakan KA gitu. Udah ada belum? Belum ada? Mbak Dila sudah pernah? Oke, bikin video pakai KA ya? KA-nya apa yang digunakan? Apa namanya? Oke. Oke, untuk promosi apa kemarin? Bukan promosi. Cuma iseng-iseng membuat gitu ya? Iya. Oke, baik. Berarti
Ini ya, Mbak Dela sudah mencoba membuat konten dengan menggunakan KA ya. Baik. Nah, di sini ada sebuah video. Kalian bisa menyimak video. Terus asli Garut. Bosan tiap tahun kurban sapi jembek bersidarah tinggi, Saya tahun ini nggak bisa kurban sapi, tapi saya bawa terek 1 ekor nih. Baik. Dari video yang kalian lihat tadi, itu kira-kira video asli atau hanya video rekayasa? Oke, video rekayasa ya. Jadi video yang kalian lihat barusan ini tadi adalah sekumpulan video-video yang dihasilkan melalui sebuah KA ataupun menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalian ingin membuat sebuah film, membuat sebuah animasi seperti itu, kita harus membuatnya dengan susah payah. Nah sekarang ini dengan adanya kecerdasan artifisial atau KA, maka kita dengan mudah bisa membuat sebuah animasi ataupun sebuah video singkat, baik itu mungkin untuk sekedar hiburan ataupun hanya sekedar untuk sarana promosi dan lain sebagainya, seperti itu. Tetapi yang perlu kalian perhatikan juga bahwa jangan sampai dengan adanya kemajuan teknologi saat ini justru malah digunakan untuk penipuan ataupun untuk penyebar fitnah dan lain sebagainya ya. Karena tidak sedikit kemarin ada juga beberapa video hoax yang muncul ke publik kemudian bisa menyulut ini ya beberapa demo besar di beberapa kota kemarin. Itu salah satunya karena adanya video hoax yang beredar seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke materi. Sekarang kita mulai dari apa itu prompt. Pasti mungkin kalian bertanya-tanya apa itu prompt. Prompt seperti ini ya, prompt. Prompt merupakan perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi prompt itu sama dengan sebuah instruksi yang kita berikan ke KA agar dia nanti menghasilkan sesuatu sesuai yang kita inginkan. Jelas? Kalau kalian ingin memerintah KA, biasanya kan kalian nanti akan menuliskan sebuah instruksi berupa teks seperti itu. Misalnya, buatkan saya puisi kayak gitu. Kalian pernah? Pernah ya? Nah itu adalah sebuah prompt namanya. Jadi prompt itu singkatnya adalah sebuah instruksi yang kita berikan ke KA agar dia nanti menghasilkan keluaran sesuai yang kita inginkan. Dalam konteks KA generatif, prompt memiliki peran penting sebagai pengarah dalam proses pembuatan konten, misalnya teks, audio, visual, dan lainnya. Karena ia menentukan bagaimana model KA akan memahami dan merespon input yang diberikan. Jadi, keluaran yang dihasilkan oleh KA itu nanti baik tidaknya, kemudian detail tidaknya itu nanti sesuai dengan inputan yang kita berikan. Jadi semakin detail, semakin jelas perintah ataupun prompt yang kita berikan ke KA, maka KA nanti akan menghasilkan keluaran yang semakin detail juga seperti itu. Misal kalian ingin membuat sebuah puisi, tetapi kalian di situ hanya memberikan prompt yaitu buatkan saya puisi seperti itu toh. Maka hasil yang dikeluarkan oleh KA itu nanti akan bersifatnya akan umum seperti itu, yang tidak akan spesifik. Padahal kalian mungkin butuhnya adalah puisi dengan tema, mungkin tema kemerdekaan, mungkin seperti itu. Kemudian dengan majas apa seperti itu kan bisa ditambahkan ya. Jadi semakin kalian detail dalam memberikan prompt, maka hasil yang dikeluarkan nanti juga akan semakin baik. Maka di sini nanti kita akan belajar bagaimana membuat prompt yang baik agar hasil yang dikeluarkan oleh KA nanti bisa sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini ada peran dan fungsi prompt. Yang pertama adalah mengatur konteks.
Jadi prom menyediakan konteks yang diperlukan bagi model KA untuk memahami topik, gaya, dan juga tujuan output yang diharapkan. Misalnya dengan memberikan latar belakang atau deskripsi yang detail, sehingga model KA generatif nanti dapat menghasilkan konten yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah memberikan instruksi yang spesifik. Instruksi yang jelas dan spesifik akan membantu model KA untuk memfokuskan output pada area tertentu atau spesifik. Contohnya adalah jika pengguna menginginkan sebuah artikel tentang inovasi teknologi dalam pendidikan, maka prom yang digunakan harus menyertakan kata kunci dan arah pembahasan yang tepat, seperti itu. Jadi harus spesifik, harus detail untuk instruksinya. Kemudian yang ketiga, menentukan format output. Jadi kita nanti juga dapat memberikan batasan pada KA kita nanti, misalnya keluarannya nanti misalkan berupa esai atau berupa tabel, seperti itu, maka nanti bisa. Kemudian yang keempat, memfasilitasi kreativitas dengan memberikan elemen kreatif dalam prom seperti metafora, analogi, atau skenario. Maka model KA dapat menghasilkan output yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga memiliki nilai estetika. Jadi kalau kalian nanti mungkin ingin memerintahkan membuatkan sebuah puisi, maka nanti kalian juga bisa memberikan efek estetikanya, misalnya menggunakan majas, metafora, menggunakan analogi, dan sebagainya, seperti itu. Itu adalah peran dan fungsi prom. Halo. Hai. Topo 2, topo 2, topo 3, topo 4, topo 5, topo 6. Oke, nah di sini ada sebuah instruksi. Buatlah sebuah prom untuk membuat rumah impian kalian di masa depan. Menggunakan KA-nya adalah Leonardo AI. Kalian ada pernah menggunakan Leonardo AI? Belum pernah ya? Oke. Jadi Leonardo AI ini adalah salah satu KA yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan gambar. Jadi Leonardo AI ini nanti dia dapat mengubah dari perintah teks menjadi gambar. Nah, ini adalah tampilan awal dari Leonardo AI. Ini nanti saya praktekkan dulu, nanti setelah itu kalian baru mencoba gitu ya. Oke. Nah, di sini misalnya kita akan membuat sebuah gambar rumah impian kita. Tentunya kalian semua pengen toh punya rumah impian? Punya ya. Oke, tentunya antara satu dan yang lain rumah impiannya berbeda-beda, dan nanti akan kita lihat kira-kira seperti apa rumah impian kalian di masa depan. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan Leonardo AI. Kemudian untuk Leonardo AI ini nanti, biar lebih spesifik, nanti prom yang dapat diterima itu adalah prom dalam bahasa Inggris, seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin udah pintar bahasa Inggrisnya, langsung buat prom di Leonardo AI, monggo silahkan. Tapi kalau kalian bahasa Inggrisnya masih kurang, maka kalian nanti dapat menggunakan dulu KA yang lain untuk membuatan prom dalam bahasa Inggris. Dan di sini saya menggunakan ChatGPT. Nah, di sini nanti kita akan meminta tolong ke ChatGPT untuk membuatkan prom dalam bahasa Inggris untuk membuatkan rumah impian kita. Nah, di sini nanti kalian jelaskan sedetail mungkin tentang rumah impian kalian. Misalnya punya halaman yang luas, punya 5 lantai, punya kolam ikan, kemudian ada ada kursinya, ada tamannya, dan sebagainya. Itu nanti kalian tuliskan semuanya sesuai dengan impian kalian. Di sini misalnya saya ingin membuat sebuah prom, buatkan prom dalam
bahasa Inggris untuk membuat sebuah rumah dengan ketentuan sebagai berikut. Titik 2, kalian sebarkan. Misalnya rumah dengan gaya modern, punya halaman yang luas, banyak tanaman, ada kolam ikan. Mau ikan lele, ikan koi atau apa, tuliskan ikan koi, ikan paus. Ada kolam ikan koi, kemudian ada kolam renang dulu, ada kolam renang, ada kursi untuk santai, suasana pagi hari yang sejuk. Misalnya saya batasi seperti itu. Kemudian setelah itu kita enter, maka akan dibuatkan prompt-nya oleh ChatGPT. Nah, ini prompt-nya sudah jadi ya. Nah, ini tinggal kita salin. Kalian blok, kemudian kalian salin. Kita bawa ke Leonardo AI tadi. Tampilannya seperti ini. Kemudian di sini nanti kalian pilih yang meluncurkan aplikasi. Nah, ini adalah tampilan depannya. Di sini nanti kalian harus login dulu pakai email ya. Jadi silahkan kalian login pakai email nanti. Dan di sini nanti ada beberapa pilihan. Kita pilih yang image, yang paling tengah image. Nah, kemudian untuk meletakkan prompt-nya ada di sebelah sini, di bagian atas ini. Dan ingat, untuk Leonardo AI ini setiap harinya kalian, kalau akunnya belum premium, maka kalian nanti dapat gratis 150 token setiap harinya. Dimana untuk setiap pembuatan gambar itu nanti berkisar antara 66 token. Jadi kalian punya tabungan 150 token di sini. Dan nanti setiap membuat gambar itu nanti kalian akan memakan 66 token kayak gitu. Jadi kurang lebih kalian bisa membuat berapa kali misalnya? Oke, 2 kali ya. Oke. Nanti tunggu 24 jam lagi maka kalian dapat 150 token lagi kan. Kalau mau premium berbayar silahkan. Sini saya pakai gratis saja ya. Nah, dari prompt dari ChatGPT tadi kita bawa ke sini, kita paste. Kemudian di sini kita klik generate. Maka Leonardo AI nanti dia akan membuatkan kita sebuah gambar sesuai dari prompt yang kita inputkan. Oke. Nah, di sini ditampilkan ada 4 gambar seperti ini. Nah, dari 4 gambar ini kalian pilih kira-kira mana atau yang menurut kalian paling menarik bagi kalian. Mungkin yang ini ya. Jadi suasana pagi hari, kemudian ada kursi buat nyantai, buat ngopi, melihat ikan. Kemudian halamannya rimbun tanaman ya. Oke, seperti ini. Ada komentar mungkin? Kurang luas. Oke, kurang luas ya? Oke. Karena ketutup kakek tanaman. Oke. Kolam renangnya menyatu dengan kolam ikan gitu. Oke. Jelas seperti itu. Nah, kemudian dari gambar yang dihasilkan ini kita juga dapat mendownloadnya ya. Jadi di sini ada anak panah ke bawah. Kita klik, maka kemudian nanti akan terdownload seperti itu. Nah, mungkin setelah ini kalian buat status WA rumah impian saya. Oke, jelas? Oke. Jika jelas, kita kembali lagi tadi ke
tugas ini. Silakan kalian keluarkan HP kalian masing-masing semuanya. Kita akan berkreasi. Jadi caranya seperti tadi ya, kalian pertama buat prompt dalam bahasa Inggris dulu lewat ChatGPT. Kemudian kalian jabarkan rumah impian kalian itu seperti apa mau kalian. Kemudian nanti setelah selesai promptnya itu nanti kalian bawa ke Leonardo AI untuk di-generate oleh Leonardo AI. Jelas? Oke, silakan. Oke, sudah ya gambarnya. Bagi yang sudah, nanti kalian download, kemudian kalian kirimkan melalui link. Halo. Nah, sekarang coba dijelaskan ke depan Mas Angga. Sana, ke depan Mas, silakan Mas. Ya Mas, silakan ke depan. Maksudnya tadi kamu menuliskan rumah impianmu, rumah impianmu itu seperti apa sehingga hasilnya bisa seperti ini. Yang kamu tulis tadi seperti apa? Kamu tulis di prompt tadi. Ke sana ada sana. Bagaimana? Jadi prompt yang saya gunakan adalah rumah dengan tingkat 2 lantai, serta kelas zona. Oke, 2 lantai. Dengan halaman yang luas. Oke, dengan halaman yang luas ya. Oke, luar biasa rumah impiannya Mas Angga. Nanti kapan-kapan bisa dijak renang seperti ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Angga, tepuk tangan. Iya, silakan. Oke, yang lainnya lagi. Mbak Wahid bisa ke depan. Adila Putri. Mbak Adila Putri silakan ke depan. Luar biasa sekali ya rumahnya ya, ada motornya, ada mobilnya. Oke Mbak Dila, bisa dijelaskan ke teman-teman kira-kira tadi prompt yang kamu gunakan seperti apa sehingga bisa membentuk gambar seperti ini? Selamat pagi teman-teman. Baik. Saya akan menjelaskan my dream house yang telah saya buat menggunakan Leonardo AI. Yang pertama adalah saya menginginkan rumah yang memiliki gaya klasik dengan warna favorit saya yaitu biru elegan. Setelah itu di masa depan saya ingin memiliki 1 mobil, 2 motor, tapi yang untuk cuma 1. Kemudian saya ingin memiliki halaman yang luas, memiliki 2 kucing. Yang pertama namanya Cebol, yang kedua namanya Temon. Kemudian salah satu impian saya adalah memiliki keluarga yang hangat. Memiliki suasana keluarga yang harmonis ketika sore hari. Memiliki 1 anak, tapi kok tidak betul ya Pak? Memiliki suami yang harmonis. Jadi ini adalah salah satu my dream house. Semoga tercapai dan Amin. amin. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Dila. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahap merefleksi. Nah, pada tahap merefleksi ini saya ingin perwakilan dari kalian ada yang menyampaikan
kira-kira yang telah kita pelajari hari ini tadi apa saja ya Pak? Itu silakan perwakilan. Yang kamu dapatkan hari ini. Di sini saya akan merefleksikan tentang materi pagi hari ini, yaitu tentang KA. Yang saya dapat dari materi ini, kita dapat membuat suatu gambar atau video yang dapat digunakan untuk konten. Bisa dibuat dari salah satunya adalah situs Leonard tadi. Dan kita juga bisa membuat atau mencari suatu informasi dari situs-situs atau AI seperti ChatGPT untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Zikri. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini? Ya. Jika ada pertanyaan ya? Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, nanti kalian di rumah silahkan mengerjakan ini ya, assessment. Nanti saya akan mengirimkan lewat link melalui grup kelas. Nanti kalian kerjakan soal assessment tersebut. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya besok kita akan membahas tentang etika dalam penggunaan KA. Jadi dalam penggunaan KA itu ada etika, ada aturan yang harus kita taati agar kita tidak melanggar aturan dalam dunia digital seperti itu. Jelas semuanya? Jelas. Baik. Jika jelas, maka untuk pertemuan hari ini saya akhiri, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Kemudian untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan salah satu pemimpin berdoa. Di tempat bersiapkan berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.